Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa ulaika an takunu minal muhtadin. Al-ayah amma ba'du. Hadirin pemirsa yang budiman, nuansa media di lingkungan PJNU Kota Probolinggo, tentu kita sama-sama memaknai bahwa Ramadan penuh keberkahan, Ramadan penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dijanjikan itqum minan nar. Maka salah satu aspek dari semua itu adalah ada bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari untuk mensyiarkan agama Allah di bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah memakmurkan masjid, menjadikan masjid sebagai sarana ibadah, sarana silaturahim, sarana solidaritas di antara sesama muslim. Lebih dari itu adalah sebagai sarana untuk menjadi ukhuwah di antara kami dan kaum du'afa lainnya yang berada di sekitar kita, sebagai sarana untuk berkomunikasi. Maka Allah memberikan gambaran di dalam surat At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa asa antakulu minal muhtadin. Insyaallah seperti itu. Nanti kalau memang ada yang kurang lengkap dilengkapi. Ada sebuah kriteria pemirsa budiman yang sangat saya banggakan. Ada kriteria yang tentu menjadikan kita termasuk orang-orang yang masuk di dalam kategori memakmurkan masjid. Masjid yang kita kenal sebagai sebuah sarana ibadah, Baitullah, untuk kita takarrub kepadanya, sujud kepadanya. Maka kriteria inilah yang menunjukkan jati diri pertama sebagai orang yang beriman, disebutkan sebagai kriteria pertama, yaitu orang-orang yang beriman untuk senantiasa berada di dalam naungan memakmurkan masjid. Sarana inilah yang tentunya dibarengi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita ingin menjadikan sarana itu, memakmurkan masjid itu sebagai wujud untuk kita takarrub kepada Allah. Takut dalam arti kita melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, beriman kepadanya, melaksanakan perintahnya, sholat 5 waktu, kemudian membayar zakat. Tentu inilah salah satu kriteria yang bisa kita fahami, kita jadikan semuanya itu sebagai sumber untuk kita mengabdi kepadanya. Yang kedua, pemirsa budiman yang sangat saya banggakan adalah kita mengetahui ada sebuah hadis
yang memberikan inspirasi kepada kita untuk senantiasa menjadikan masjid sebagai sarana ibadah, tetapi lebih dari itu sarana untuk kita mengharap ridha Allah yang kelak dijanjikan oleh Allah. Dibangunkan bangunan yang indah, istana yang mewah, sebuah bangunan yang diimpikan oleh setiap muslim di surganya Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran, mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Rasulullah memberikan gambaran bahwa ketika kita membuat masjid, kita diperintahkan membangun masjid, maka janjinya Allah, di surga akan dibangunkan istana-istana yang penuh dengan kenikmatan yang tidak ada di dunia. Maka dari itu, pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, tentu sangatlah menjadi tertarik apabila kita memakmurkan masjid berbekal keimanan, memakmurkan masjid berbekal rasa takwa kita kepada Allah, memakmurkan masjid ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, memakmurkan masjid dengan harapan baitan fil jannah, nanti dibangunkan surga-surga oleh Allah di surganya Allah. Yang ketiga, hadirin pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah, bahwa tentu kita menginginkan masjid itu tidak hanya megah di dalam bangunannya, tidak hanya megah dalam fasilitasnya, tetapi lebih dari itu adalah megah dalam bagaimana memakmurkan masjid dalam urutan-urutan shaf, dalam memenuhi shaf salat, memenuhi panggilan sholat. Di bulan Ramadan ini banyak hal-hal yang dapat kita perbuat. Antara lain adalah tadarusul Quran sebagai sebuah syiar bagaimana mewujudkan ada bacaan lantunan Al-Quran yang diperdengarkan, yang mendengarkan mendapatkan pahala, yang membaca mendapatkan pahala dengan suara-suara yang merdu yang senantiasa menimbulkan kerinduan untuk kita mendengarkannya. Ini sebagai sebuah upaya bagaimana makmurnya masjid itu dibarengi dengan lantunan-lantunan bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah ada sebuah kajian, ada sebuah pembahasan, ada sebuah halaqah yang senantiasa akan menambah hazanah keilmuan kita, menambah hazanah kepengetahuan kita, menambah studi kita untuk senantiasa mengasah dan mengasah, bahwa ilmu yang kita peroleh senantiasa semakin lama semakin banyak, bagaikan sebuah padi, bagaikan padi yang sudah tua itu selalu berada dalam keadaan menunduk karena terlalu beratnya beban yang mereka pikul, yaitu isi daripada. Sama dengan ilmu, setidak-tidaknya bertambahnya ilmu kita, bertambahnya pengetahuan kita, bertambahnya kepribadian dan akhlak kita senantiasa menghantarkan kita selalu berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya berilmu itu bisa menghantarkan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan akan bahagia kedua-duanya karena melalui ilmu pengetahuan. Maka sarana masjid adalah sarana untuk senantiasa mewujudkan kita berpengetahuan melalui sebuah kajian yang kita bangun dari masjid, dijadwalkan oleh takmir yang senantiasa berurutan, mulai kajian dalam ilmu akidah, ilmu fikih,
ilmu tasawuf dan sebagainya, sehingga pengetahuan umat ini senantiasa fastabiqul khairat, semakin lama semakin banyak dan semakin memakmurkan masjid itu berdasarkan keilmuan. Mungkin ini sekedar sebuah penyampaian dalam rangka menghidupkan nuansa Ramadan. Tentu tiada lain agar kita menambah diri ini, bertambah diri ini untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.